Denpasar merupakan kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur. Kota Denpasar adalah ibu kota dari Provinsi Bali. Pada tahun 2017, jumlah penduduk kota Denpasar mencapai 638.548 jiwa. Dengan luas wilayah 127,78 km persegi dan sebaran penduduk 4.997 jiwa per kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk kota Denpasar per tahun dalam rentang waktu tahun 2000 sampai 2010 adalah sebesar 4%. Dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 4,57% dibandingkan dengan jumlah penduduk wanitanya. Dalam bidang kesehatan, Kota Denpasar telah memiliki sarana pelayanan kesehatan yang baik di Provinsi Bali. Terdapat 3 rumah sakit milik pemerintah, di antaranya RSUP Sanglah Denpasar, RSUD Wangayu, dan RSAD Udayana, serta 13 rumah sakit swasta. Sementara dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya, pemerintah Kota Denpasar telah membangun 10 puskesmas dan 26 puskesmas pembantu. Dalam bidang pendidikan, Kota Denpasar memiliki 229 SD negeri maupun swasta, 59 SMP negeri maupun swasta, 34 SMA negeri maupun swasta, 29 SMK negeri maupun swasta, dan 25 perguruan tinggi. Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan, 16 kelurahan, dan 27 desa. Salah satu desanya yaitu Desa Peguyangan Kangin yang terletak di Kecamatan Denpasar Utara. Penduduk Desa Peguyangan Kangin sampai dengan tahun 2016 berjumlah 7.625 jiwa. Terdiri dari 3.752 laki-laki dan 3.873 perempuan. Dari data yang ada, terdapat 27 orang positif terinfeksi COVID-19 di Desa Peguyangan Kangin. 124 orang lainnya terbagi menjadi 118 OTG, 3 ODP, dan 3 PDP. Total kasus positif di Kota Denpasar adalah 1.384 orang sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020. Karena hal tersebut, kegiatan pembelajaran baik di jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi mulai menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Kebijakan belajar dari rumah mulai diterapkan pada tanggal 9 Maret 2020. Sesuai pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 yang berisi arahan mengenai belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang telah terlaksana dan akan dilanjutkan sampai akhir tahun 2020 mempunyai resiko terhadap kesehatan mata. Dampak yang paling sering terjadi ketika terpapar layar komputer baik itu laptop maupun handphone dalam jangka waktu yang lama adalah Computer Vision Syndrome atau CVS. Computer Vision Syndrome merupakan sekelompok gejala visual yang berkaitan dengan penggunaan komputer jangka panjang seperti tablet, e-reader, dan penggunaan ponsel atau telepon seluler. Gejala CVS yang ditimbulkan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu gejala astenopia yang terdiri dari mata lelah, mata tegang, mata terasa sakit, mata kering, dan nyeri kepala. Selanjutnya ada gejala yang berkaitan dengan permukaan okuler, terdiri dari mata berair, mata teriritasi, dan akibat penggunaan lensa kontak.
Selanjutnya ada gejala visual yang terdiri dari penglihatan kabur, penglihatan ganda, dan kesulitan memfokuskan penglihatan. Dan yang terakhir ada gejala ekstraokuler yang terdiri dari nyeri bahu, nyeri leher, dan nyeri punggung. Maka dari itu, saya selaku peserta kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro Tim 2 tahun 2020 melaksanakan program webinar mengenai edukasi tentang ergonomi penggunaan komputer yang baik dan pelatihan senam mata dalam rangka pemberdayaan remaja di Desa Peguyangan Kangin terdampak COVID-19 yang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau online. Next. Nah, aku kenalin lagi ya. Aku Made Ayu Kusuma Dewi dari Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran angkatan 2017. Di sini aku bawain tema tadi yang udah dibilang sama Dek Ayu, yaitu belajar sehat dan efektif dalam pandemi. Nah, aku di sini mau jelasin mengenai edukasi ergonomi penggunaan komputer dan tadi udah dijelasin sama Dek Ayu, yaitu cara belajar efektif dalam pembelajaran online. Ini masih kedengaran kan suaranya? Nah, lanjut. Kita tahu bahwa ketika pandemi kita itu dibatasi. Nah, dengan kata lain, dimulai itu sejak sekitar bulan Maret. Apa itu komputer sindrom? Komputer merupakan, jadi sindrom itu artinya adalah sekelompok gejala. Jadi sindrom itu merupakan artinya kumpulan gejala. Berarti computer vision syndrome itu merupakan sekelompok gejala visual yang berkaitan dengan penggunaan komputer jangka panjang seperti tablet, e-reader, dan penggunaan ponsel atau telepon seluler. Jadi matanya gerakannya berkurang, lalu postur duduk yang buruk, dan jarak pandang yang tidak tepat. Yang kedua ada faktor lingkungan antara komputer dan sekitarnya. Kalau emang nggak ada yang nanya, kita akhiri aja sampai di sini ya. Makasih banyak udah berpartisipasi di sini. Semoga semuanya bermanfaat. Dan jangan lupa jangan left group ya. Silakan left meeting. Dadah.
kuliah di Universitas Telkom, jurusan informatika. Jadi karena pandemi ini aku diharuskan untuk belajar online dan lebih banyak menggunakan komputer. Oleh karena itu mataku terkadang terasa lelah, letih, dan penat. Lalu solusinya aku melakukan senam mata. Dengan melakukan senam mata dan penggunaan komputer yang baik, mataku menjadi tidak mudah lelah, lebih rileks, dan tidak cepat letih. Jadi edukasi yang diberikan Kak Ayu Kusuma sangat bermanfaat untuk keseharian belajar online saya di rumah. Halo semua, perkenalkan nama aku Ayu Rama. Aku dari Bali dan sekarang aku kelas 2 SMP dan bersekolah di SMP Satyasari dan Pasar. Selama pandemi ini aku belajar online menggunakan komputer, HP, dan lain-lain. Kendala yang aku alamin selama belajar di komputer, mataku suka perih, sakit, dan garing. Setelah aku melakukan metode senam mata dan penggunaan komputer yang baik, mataku jadi semakin lebih rileks, santai, dan lebih tenang. Edukasi yang diberikan oleh Kak Ayu Kusuma sangat bermanfaat bagi aku dan belajar onlineku setiap hari.